Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rami Saputra, NPM 2021 43500995, akan mendemokan aplikasi tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Stunting pada Balita di Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, menggunakan metode forward chaining. Pertama-tama saya akan mengaktifkan web server lokal yaitu XMPP, aktifkan Apache dan MySQL. Selanjutnya membuka web browser dan membuka localhost dan folder program saya. Pertama untuk login di sini ada dua role yaitu kepala kelurahan dan kader posyandu. Saya akan mendemokan untuk role kepala kelurahan terlebih dahulu. Ini adalah tampilan awal untuk role kepala kelurahan. Di sini ada home yang menampilkan judul program, latar belakang, tujuan, indeks standar antropometri anak, dan tabel kategori dan ambang batas status gizi anak. Selanjutnya di sini ada menu dashboard yang menampilkan data instansi dengan jumlah instansi sebanyak 4, data user dengan jumlahnya sebanyak 4, dan data status gizi dengan jumlahnya 4. Pertama, saya akan menjelaskan halaman kelola instansi. Di sini bisa melakukan tambah instansi, edit, dan hapus. Pertama, saya akan mencoba menambahkan instansi baru. Masukkan nama instansi dan alamat untuk ID-nya sudah tergenerate otomatis. Selanjutnya saya akan mencoba fitur edit. Instansi berhasil diedit. Selanjutnya saya akan mencoba fitur delete. Data hilang dan berhasil di delete. Selanjutnya jika instansi sudah ditambahkan, yang dilakukan adalah menambahkan data user untuk kader posyandu login ke dalam akunnya masing-masing. Sini tinggal klik tombol tambah user, memasukkan nama user, untuk role saya memilih user karena di sini membuat akun kader posyandu. Jika ingin membuat akun admin atau akun pengelola di tingkat kelurahan, maka tinggal memilih admin. Selanjutnya untuk instansi, di sini ada instansi yang tersedia yang telah dibuat. Saya akan memilih instansi posyandu 5 yang baru saja saya buat tadi. Selanjutnya simpan data, data masuk ke sini, saya akan mencoba fitur edit. Fitur edit berhasil. Selanjutnya setelah ini di role kepala kelurahan tersedia halaman kelola data status gizi dan tindakan. Di sini data status gizi adalah data status gizi berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan tentang standar antropometri anak. Di sini kepala kelurahan dapat melakukan penyesuaian tindak lanjut dengan mengeklik tombol edit dan mengisi tindak lanjut sesuai dengan prosedur di kelurahan. Kelurahan dapat mengatur semua tindak lanjut berdasarkan nama status gizinya masing-masing. Selanjutnya ada menu pemilihan jenis laporan yang berisi unduh laporan data, yaitu tersedia laporan data lengkap. Di sini ada laporan data instansi, data user, status gizi dan tindakan,
data balita, data hasil pemeriksaan, dan data diagnosa. Serta di kanan sini terdapat chart persentase balita stunting seluruh posyandu yang ada di Kelurahan Cipayung. Di sini saya sudah menginputkan sebanyak 15 balita dengan persentase stunting 13%, yaitu 2 balita dari masing-masing posyandu yang telah diinputkan di sini. Selanjutnya untuk cetak PDF, bentuk laporan data instansi adalah seperti ini. Di atas terdapat kop dan judul laporan data instansi. Selanjutnya ada keterangan dicetak pada tanggal dan pukul berapa. Dan di sini menampilkan data-data instansi yang telah tersedia dalam database. Selanjutnya, laporan data user. Di sini juga sama, tersedia data user yang ada dalam tabel. Selanjutnya, data status gizi dan tindakan. Di sini tersedia data status gizi yang telah disesuaikan sesuai dengan ketentuan yang ada di kelurahan. Di sini ada data balita, laporan data balita yang berisi data-data balita pada setiap instansi posyandu. Di sini setiap instansi memiliki 5 data balita. Selanjutnya data pemeriksaan. Di sini ada semua hasil pemeriksaan dari masing-masing balita. Ada berat badan, tinggi badan, dan umur. Selanjutnya ada data hasil diagnosa. Di data hasil diagnosa ini menampilkan data lengkap tentang informasi balita serta hasil diagnosanya dan tindak lanjutnya berdasarkan hasil diagnosanya. Untuk role kepala kelurahan sudah cukup sampai di sini. Saya akan melanjutkan mendemokan role tentang kader posyandu. Untuk beralih ke role kader posyandu, maka saya akan mencoba logout dulu. Saya akan mendemokan role kader posyandu dengan data yang baru saja saya inputkan. Di sini berhasil login sebagai kader posyandu. Kader posyandu sendiri di dashboard ini terdapat data balita dengan jumlahnya, data pemeriksaan dengan jumlahnya, dan data diagnosa dengan jumlahnya berdasarkan dengan instansi yang sedang login. Dalam hal ini, instansi yang sedang login adalah Posyandu Delima. Untuk melakukan diagnosa di role kader posyandu ini, kita harus menginputkan data balita terlebih dahulu. Untuk data balita di sini ID-nya terintegrasi otomatis dengan kode BLT yang menandakan balita, kode I0005 yang menandakan instansi posyandu Delima, kemudian 01 karena ini balita pertama yang akan diinputkan di dalam instansi tersebut. Di sini saya mengisikan nama balita, memilih jenis kelamin, dan menentukan tanggal lahir balita. Jika data berhasil ditambahkan, maka data muncul ke dalam tabel. Selanjutnya, saya akan mencoba fitur edit. Fitur edit berhasil dilakukan. Selanjutnya, jika data balita telah ditambahkan,
maka kita bisa melakukan pemeriksaan dengan klik tombol tanda pemeriksaan, lalu memilih tanggal periksa. Untuk nama tenaga kesehatan di sini sudah otomatis mengambil yang sedang login. Kemudian memilih nama balita, maka akan muncul umurnya otomatis berdasarkan tanggal lahir balita dengan tanggal periksa saat ini. Simpan data, data berhasil ditambahkan. Setelah melakukan pemeriksaan, maka muncul keterangan diagnosis di sini. Jika balita belum dilakukan diagnosa, maka muncul tombol untuk melakukan diagnosa di halaman kelola pemeriksaan. Kita juga dapat melakukan diagnosa langsung dari halaman kelola diagnosa dengan mengklik tombol diagnosa balita, kemudian memilih ID pemeriksaan, dan data validasi balita di sini muncul sesuai yang ada di tabel pemeriksaan. Kemudian kita bisa dapat mengklik tombol diagnosa balita, maka hasil diagnosa akan muncul di sini. Selanjutnya di dalam pemeriksaan ini kita dapat memeriksa satu balita lebih dari sekali untuk melihat kenaikan berat badan balita dan kenaikan tinggi badan balita setiap bulannya. Saya akan mencoba di tahun ya, mundur. Sini data berhasil ditambahkan. Di sini terlihat balita dengan nama Rama memeriksa pada 1 Juli 2025 dengan berat badan 10 kilo, kemudian memeriksa lagi pada tanggal 5 Agustus dengan berat badan 12 kilo. Di sini terlihat kenaikannya. Untuk tinggi badan pun terlihat kenaikannya. Selanjutnya kita bisa melakukan diagnosa melalui tombol yang ada di sini. Ini otomatis akan beralih ke halaman diagnosa. Kemudian kita tinggal mengklik tombol diagnosa balita. Data berhasil ditambahkan, kita akan masuk ke sini. Untuk selanjutnya di role kadar posyandu ini, di menu pola balita kita dapat mencetak PDF setiap instansi yang sedang login. Jadi di sini hanya mencetak data yang ada di posyandu kelima. Begitupun dengan data pemeriksaan, kita bisa mencetak data pemeriksaan sesuai dengan instansi yang sedang login, yaitu posyandu kelima. Untuk diagnosa juga kita bisa mencetak diagnosa per instansi atau per posyandu. Selanjutnya di sini ada cetak hasil per balita. Jadi di sini ada cetak hasil per diagnosa balita yang bentuknya laporan diagnosa balita per pemeriksaan, yaitu di sini pemeriksaan 5 Agustus. Di sini akan muncul status gizi dan tindak lanjut. Status gizi berdasarkan berat badan dibanding umur, tinggi badan banding umur, berat badan banding tinggi badan, dan indeks massa tubuh dibanding umur. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.